Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa para sahabat medsos sekalian. Eh, Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia, apapun situasi kondisi yang sedang kita alami ya. Ya, dan juga semoga kita semua selalu dalam keadaan untuk mengejar petunjuk. Ya, baik, di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah teori ya, eh, tentang emanasi. Nah, ini masih berhubungan dengan ilmu ketuhanan ya. Nah, teori emanasi ini eh, banyak versinya, ada beberapa, nggak banyak ya, maaf ya. Eh, yang populer itu adalah Ibnu Sina dan Al-Farabi. Ya, tapi kedua ini banyak kemiripan. Nah, di sini saya bawakan yang Ibnu Sina ya. Saya baca sedikit agak lebih luas ya, gitu. Tentu ntar dengan tambahan-tambahan sebagai penguat, insya Allah nanti ada literasi dalil-dalilnya ya. Nah, baik, emanasi itu adalah istilah filsafat ya, ya tentang bagaimana ilmu filsafat adalah, kalau kata Rocky Gerung tuh, ilmu filsafat adalah ibu dari seluruh disiplin ilmu kan gitu. Ya, jadi dengan kata lain, bagaimana kita memahami secara akal tentang sesuatu yang paling ekstrim sekalipun, paling ekstrim ya, yaitu Tuhan. Ya. Nah, kenapa saya sebut paling ekstrim? Karena di sepanjang sejarah manusia bahkan sampai detik ini, hal ketuhanan adalah hal yang paling sulit untuk dicerna ya. Nah, juga hal ketuhanan inilah menjadi segala sesuatu yang paling menentukan. Bermunculan banyak teori-teori. Nah, bagaimana itu teori versi A, versi B, versi C, belum di zaman ini, di zaman sesudahnya, di zaman sebelumnya, dan lain sebagainya. Ya, ada kita kenal teori Trinitas. Nah, sebelumnya kita kenal teori Trimurti. Ya, nah juga yang mirip-mirip dengan Trinitas. Kalau Trinitas kan identik atau ya identik dengan saudara kita Nasrani ya. Kemudian Trimurti dengan maknanya sama dengan Trinitas, yaitu eh, saudara kita Hindu ya. Nah, ternyata yang ada mirip-mirip seperti itu, tapi sifatnya penyimpangan ya. Ada di Quran, Nabi Uzair juga oleh orang Yahudi disebut dengan Uzairun ibnullah.
gitu. Ya, karena saking, apa ya bahasanya, jadi manusia untuk bisa ikut seseorang itu banyak, protes, ya itu diabadikan ya di sejarah, bahkan di Quran juga ada. Misalkan diutusnya seorang yang wajib diikuti, bisa disebut rasul, bisa disebut nabi, kemudian untuk akhir zaman ya waliyah, mursyida, atau guru ruhani. Iya, sepanjang sejarah itu rata-rata nggak terimanya ya namanya rasul, nabi, waliyah, mursyida, atau ulama ya, yang waris mutlak ya ulamanya ini. Ya mereka semua manusia biasa. Jadi banyak yang susah menerima tuh. Susah menerimanya seperti apa contohnya? Iya, misalkan ada perkataan-perkataan yang diabadikan di Quran atau hadis ya. Kenapa yang diutus kepada kami itu bukan malaikat? Dia sama seperti kami. Bahkan latar belakangnya nggak banget dah gitu kan. Kan ada beberapa nabi dan rasul latar belakangnya begitu kan. Ya, mohon maaf, faktanya seperti Nabi Muhammad ya miskin, walaupun masyarakat jahiliyah itu eh, sangat kagum dengan budi pekerti, akhlak Nabi kan. Tapi ya nggak bisa dipungkiri ya, dengan berbagai macam faktor sehingga sulit nerima ya karena salah satunya ya dia manusia biasa, kenapa bukan malaikat, dan juga kenapa eh, dari kalangan bukan bangsa Yahudi misalkan. Dia pun ya orang biasa, miskin, nggak punya pengaruh apa-apa, luar biasa kan ujiannya. Makanya ada kalimat-kalimat ya seperti itu, seperti Nabi Uzair kan. Iya, Uzairun ibnullah, Isa Nabi Isa juga disebut anak Allah juga. Ya, ya tentu itu nggak tepat ya, gitu. Nah, dari seluruh rangkaian fakta tadi, ah, makanya bagaimana seluruh tumpukan-tumpukan teori sepanjang zaman, kemudian iya bagaimana kita memilih dan memilahnya tuh. Ya pada akhirnya yang paling mudah adalah apakah harus ahli berfilsafat? Ya tidak juga. Sebenarnya ya agama itu sangat sederhana aslinya tuh, gitu. Agama itu dari yang ada menuju ke yang tiada tapi aslinya maha ada. Sekali lagi ya, dari yang ada menuju yang tiada tapi aslinya maha ada.
Hanya segitu agama itu. Nah, bagaimana dari kita ada nih, jasa kita ada, panca indera kita tuh fungsi hidup kan. Panca indera fungsi, akal kita fungsi, ya bagaimana eh, untuk apa namanya ya, menuju ke yang tiada, tapi aslinya maha ada. Nah, dari kata-kata aslinya maha ada ini saja, berarti ada yang lebih nyata dibanding kita, apa yang kita lihat, apa yang kita pahami kan, melalui panca indera dan daya nalar kita. Menuju ya, bukan hanya memahami. Kalau memahami aja tertolak. Teorinya kita mau berangkat haji misalkan. Kita pelajari ya caranya gitu kan. Oh, bikin visa dan lain sebagainya. Kemudian nanti berangkat. Itu kita pelajari benar. Ya, tapi kita nggak berangkat haji sampai meninggal. Ya maka hayalan aja gitu. Setelah dipelajari dari A sampai Z tentang haji, dari pergi sampai pulang kembali tentang haji, sedetil-detilnya dipelajari. Ya uang udah siap kan gitu kan, badan sehat, tapi nggak berangkat-berangkat haji. Buat apa dipelajari gitu? Justru mempelajari detil-detilnya tentang haji dari A sampai Z, dari pergi sampai pulang dengan segala persiapannya dari yang pokok sampai yang tidak pokok kan begitu. Yaitu tujuannya agar supaya kita itu berhaji gitu. Sama ya kayak menuntut ilmu. Ya pengetahuan tentang Tuhan. Sederhananya kan begitu. Dari yang ada menuju kepada yang tiada, tapi aslinya maha ada. Kita tahu itu paham. Sudah cukup. Tidak. Buktikan itu sampai ke dimensi maha adanya. Terpraktekanlah dalil dari para ahli arif billah, awaluddin ma'rifatullah atau awaluddin ma'rifatul ilah bistaiqanin. Awal mula beragama itu ya sudah kenal kepada Allah. Sehingga kata Imam Ghazali, la tasihul ibadata illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah apapun jenisnya ya, illa bima'rifatil ma'bud, kecuali dengan mengenal sesembahan, mengenal siapa yang kita sembah. Ya tujuannya biar nggak sia-sia, berarti itu perkataan Imam Ghazali gitu. Kalau kita pahami ibadah baik jenis hablum minannas vertikal, horizontal, atau hablum minallah vertikal, itu hanya menggunakan sisi jasmani kita saja yang diatur oleh syariat fikih ya. Ya, itu tentu saja
banyak para ahli fikih pun di kitab-kitabnya itu ya menolak itu. Jadi sebelum berfikih ya awaluddin ma'rifatul ilah bistaiqonin kan gitu. Dan juga nanti ada kriteria-kriteria mursyid versi-versi ulama mazhab ya. Nah, yang dikenal dengan ulama-ulama yang masyhur atau sangat terkenal itu sebagai ulama-ulama fikih yang empat mazhab itu. Saya baru lihat ada satu tuh yaitu Imam Syafi'i, nggak tahu yang lain ada tahu nggak. Ya seperti itu gambarannya ya.